kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ampun, Pak. Ya. Bentar. Ya. Yaitu mengenai integral permukaan dan integral volume, ya. Jadi di sini perhatikan definisi, ya. Jika ada suatu S merupakan permukaan dua sisi yang mulus, artinya yang mulus itu syaratnya pada S itu, ya, katakan dibatasi, kontinu pada batas, dan diferensiabel, itu yang dikatakan fungsi mulus, ya. Jadi S-nya adalah mulus, syaratnya kontinu dan dapat diintegralkan maupun diturunkan. Kemudian di sini dan ada N vektor normalnya, ya. Mungkin kita kalau perhatikan di sini gambarnya, ya, ini S-nya, syaratnya, ini ada dua sisi, nanti dibatasi, ya, ini S-nya itu ada di bawah, nah, diproyeksikan, dibatasi oleh dua sisi, X berapa sampai berapa, ya, Y berapa sampai berapa. Artinya gini, ya, ini X-nya dibatasi oleh dua sisi, ya, ini X, kita tarik sejajar sumbu X berapa sampai berapa, kemudian ini adalah Y sampai sini. Halo, jelas nggak dari gambar ini? Halo? 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 Ya, Pak. Jelas, ya? Jadi ada S, ya, yang dibatasi oleh dua sisi, dan ada N merupakan vektor normal. Kita di sini, ya. Jadi di sini kita ambil biasnya, kita proyeksikan biasnya, ya. Tadi itu boleh di sini X-nya berapa sampai berapa, ya. Jadi di sini batasnya, biasnya ada vektor normal satuan positif. Jadi vektor normalnya positif, panjangnya 1, ya, itu dikatakan vektor normal. Maka kita definisikan bahwa flux fisikanya ini itu artinya apa? Massa yang mengalir per satuan waktu. Ini massa, ingat dalam matematika, ya, massa apa? Massa luas atau massa volume, atau massa dan momen, yaitu massa luas berarti density dikalikan luas. Jadi tergantung massanya. Itu yang dikatakan flux, ya. Jadi massa yang mengalir per satuan waktu, ya. Jadi ini merupakan laju perubahan, ya. Laju perubahan terhadap waktu dari suatu titik A, X, Y, Z melalui permukaan S. Katakan di sini, ini mungkin ambil elemennya, katakan titiknya ini, ya. Itu ada vektor normal, ya. Bagaimana fluknya? Bagaimana fluknya yang fluk dari titik, ini dimensi 3, ya, yang melalui S, yang melalui permukaan, ya. Maka dinyatakan S adalah integral lipat. S, jadi daerah S ini dibatasi oleh apa, ya, itu sama dengan dot A dot normal. Nah, ini dikatakan definisi dari integral lipat 2 dari permukaan. Artinya katakan fluknya diasumsikan massa ini merupakan medan vektor yang melintasi S. Jadi yang melintasi S.
Jadi di sini yang perlu perhatikan S-nya, ya, berarti merupakan batas integral. Ya. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan. Nah, jadi ini diproyeksikan, ya, ini kita proyeksikan, maka di bidang XY itu ada elemen, kita buat partisi, ya, dari 4 persegi panjang, di mana ini dikatakan DS, ya, DS berarti DS-nya itu elemennya, ya, berarti saya tulis ini DS DS, ya, itu sama dengan DX panjangnya dikali DY. Ya, di situ, ya. Nah, sini saya ulangi lagi, ya. Jadi diproyeksikan, ya. Jika S-nya memiliki proyeksi pada bidang, yang ini bidangnya, bidang hasil proyeksinya pada bidang XY, kita ambil partisinya, katakan di sini luas, diasumsikan DS, di mana DS adalah panjang kali lebar. Ini elemennya. Maka integral permukaan dinyatakan dengan integral lipat S dengan daerah integralnya S A dot N DS. Atau kita nyatakan dalam bidang XY. Jadi S itu dibatasi oleh R, yang ini, ya, berarti integral region A dot N. Nah, DS-nya itu adalah DX per DY, ya. Ini DS kecil, ya, ini DS kecil, ya, ini DS kecil, ya. Nah, ini elemennya. Dibagi panjang satuan N dot K. Sedangkan jika proyeksi pada bidang XZ, ini pada salah satunya pada bidang XY. Dengan cara yang sama pada bidang XY, berarti yang 0 adalah Y. Ya. Jadi di sini bidang XY berarti Z-nya 0. Di sini adalah Z-nya 0, ya. Sedangkan pada bidang XZ, Y-nya yang 0. Maka integral permukaannya sama. Nah, ini R berarti bedanya di sini N dot J. Halo, jelas nggak ini? Halo? 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 Iya, Pak. Kalau bidang XZ, ya. Bidang XZ berarti Y-nya 0. Di sini jika proyeksi pada bidang YZ, sekarang bidang YZ berarti X-nya yang 0. Maka integral ini bedanya di sini. Atau ini, perhatikan, ya, bukan bedanya di sini, ya. Pada bidang XZ berarti elemen DS-nya, ya, ini bukan DX DY, ya. Berarti DX DZ. Pada bidang YZ, DY DZ dibagi N dot I. Ini kalau di bidang YZ. Kita langsung ke contoh, ya. Ada contoh. Hitung integral lipat S A dot N DS dengan diketahui titik A-nya, berarti 18 ZI min 12 ZY plus 3YK. Nah, ini ditulis dalam bidang vektor posisi. Ya. Dan S adalah bagian dari bidang, S-nya dari bidang 2X plus 3Y plus 3Z sama dengan 12. Berarti ini merupakan permukaan. Ini merupakan permukaan. Ya, permukaannya bagaimana? Ya. Yang terletak, ambil di oktan 1.
di oktan pertama. Jadi dengan N adalah vektor normal satuan pada S. Lihat definisi di atas. Nah, kita gambarkan dulu ya, atau kita ubah dulu. Nah, jadi dari bentuk ini, maka fungsi Z adalah fungsi XY. Nah, jadi di sini kita ubah bahwa Z itu sama dengan fungsi permukaan. Boleh Y. Nah, ini. Nah, jadi yang ini ya, mungkin Anda kenal di matematika, ini bentuk implisit. Jadi kita ubah ke bentuk eksplisit. Kita ubah ke bentuk eksplisit. Jadi Z sama dengan fungsi X, Y. Ya, kita untuk buat gambar ya. Nah, kita ini pada bidang XY berarti Z-nya 0. Nah, lihat bidang XY. Nah, ini apa? Pada bidang XY berarti saya cawang aja ya. Ini berarti bidang XY. Nah, halo, jelas gak? Halo? 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 Nah, bidang XY itu berarti ada apa? Ini ya yang belakangnya lagi. Jelas nggak ini? Bidang XY ada di sini. Halo, jelas nggak? Nah, di sini pada bidang XY untuk Z-nya 0 ketemu 2X plus 3Y sama dengan 12. Jadi ini kita nolkan. Atau ini dinolkan. Berarti ketemu ini. 12, kalau ini dinolkan, 12 min 2X min 3Y, kita ubah menjadi ini. Ini adalah persamaan garis lurus. Nah, ya. Berarti atau Y sama dengan 12 tulis dalam bentuk bidang ya. Nah, berarti ketemu melalui titik 6,0 sampai 0,4. Halo? 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 Ya, Pak. Nah, kita bicara, jadi kalau ada 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, saya tanya, kalau di R2 berarti dimensi 2. Ini merupakan apa? Halo, ini merupakan apa? Halo? Kalau di R2, saya tinggalkan dulu di R3. Kalau R2 ini merupakan apa? Halo? Garis lurus, Pak. Garis lurus. Kalau di R3 merupakan bidang yang melewati garis lurus ini. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini jadi kita gambarkan ya. Jadi merupakan bidang gini aja. Jadi merupakan bidang. Bidang ya. Anda bisa bayangkan nggak ini nggak bisa saya gambarkan. Jadi bidang ya, 4 persegi panjang ya. Ya kalau kita buatkan ya, berarti jadi melalui ini. Ya, melalui ini, kemudian melalui ini ya. Kemudian melalui ini. Ini nggak bisa miring ya. Jadi ke bawah aja. Jadi di sini merupakan bidang. Ya. Ini merupakan bidang. Ini di sini ya. Halo, kebayang nggak ini? Halo? 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 Jadi ini jadi bidangnya itu saya kasih ini
Nah, yang ini ya, garis ini ditarik ke atas, jajar ke bawah. Jadi merupakan bidang. Kalau kita perhatikan seperti apa, bidang ya, bidang yang tegak. Jadi bidang datar ini tegak pada bidang XY dan selalu melalui garis ini. Halo, udah jelas nggak? Udah kebayang nggak ini? Kalau mengenai R3. Jelas nggak? Halo? Nah, ya yang ini. Sedangkan pada bidang XZ, berarti bidang XZ itu ada di sini, terus di XZ, berarti ada di bawah ya. Ini XZ juga ada di bawah di sini ya. Ada di sini ya, di bawah ya, bidang XZ. Ya. Ini ternyata merupakan ini 2X plus 6Z sama dengan 12. Karena pada bidang XZ berarti R2 di sini. R2 berarti melalui titik ini. 6,00 dan 0,00 kalau pada bidang XZ. Sedangkan Y-nya yang bergerak. Ya, kalau pada bidang XZ. Bagaimana kalau Y-nya tidak 0? Nah, itu akan merupakan bidang di sini. Jadi ini merupakan bidang yang melalui garis 2X plus 6Z sama dengan 12 ya, dan tegak ya, pada bidang XZ. Begitu pula pada bidang YZ. Ini sama, yaitu merupakan garis karena bidang ini, bidang YZ kan, berarti R2 ini ada garis, tapi kita bicara X-nya sembarang, ambil salah satu X-nya 0, itu merupakan garis dan merupakan bidang. Dari sini kita iris. Jadi kita iris ya, kita iris dari ketiga bidang itu dan ada di bidang di oktan 1, maka ini dikatakan S-nya permukaan ini. Nah, yang dikatakan normal titik A-nya di sini, karena ini bergerak ya. Kalau titik A-nya kan bentar. Halo. Iya, Pak. Bentar, ini X-nya 18 ya. Ini tidak ada Z-nya ya. Halo. Oh, ada ya. 18 ZI. Yang ini tidak ada X-nya ya. Udah, tinggalkan dulu ya. Jadi N-nya. Nah, yang dikatakan tadi N adalah vektor normal. Ya. Yang menjauhi S ya. Melalui titik A. Nah, itu gambarnya. Satuan normal untuk S, berarti ingat definisi operator 2X. Operator ini adalah operator, lihat ke operator ya, berarti kayak keturunan. Berarti 2I ditambah 3I J ditambah 6K. Ini definisinya dikali X, ya, berarti dotnya ini ya, 2I plus 3J plus 3K. Lihat di operator delta ini ya. Ini ketemu, sehingga vektor N, vektor N-nya adalah kita cari, yaitu 2I plus 3J plus 6K. Ini ya, dibagi ya, tadi bentar, vektor N-nya, nah ini kan ya, vektor N-nya ya, dicari vektor N-nya ya. Vektor N-nya udah,
ya, berarti dibagi akar, ya, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 6 kuadrat sama dengan ini. Kita cek, ya. 3 kuadrat berapa? 2 kuadrat. Benar nggak ini 1? Halo? Anda cari langsung. 2 kuadrat berapa? Halo? 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 4. Terus ditambah. Nah, ditambah. Tadi ini kan, ya, 2 kuadrat. Terus ditambah berapa? Halo, ditambah berapa? 3 kuadrat 9. Ya, ditambah lagi 6 kuadrat berapa? 36 ya? Ya, 36 ya? 36. Nah, ya. Kita cek berapa panjangnya. Nah, ya, panjangnya di sini dibagi ini ada akarnya ya. Bentar, ini akar ya. Akar ya. Akar ya. Akar. Nah, ya. Ini adalah akar. Nah, ya. Berarti dibagi di depannya adalah 1/7. Nah, 1/7. Nah, ya. Berarti di sini akar yang dalam kurung akar berapa ini? Anda jumlahkan. Halo, berapa? Akar 4 tambah 9? Nah, 49. Akar 49 berapa? 7, Pak. Nah, dikalikan 1/7. 1. 1. Benar ya? Nah, tadi katakan N-nya adalah vektor satuan positif. Ya, udah ketemu N-nya. Nah, kita hitung ini kan, A dot ds. Nah, kita hitung N-nya, kemudian kita hitung A dot N-nya. Nah, A dot N-nya ya. A dot N-nya di sini. Nah, berarti Anda dotkan ya. A dot N-nya ini 30. Nah, kita kalikan I dengan I. Nah, dotnya. Berarti 18J kali 2. 36J. Nah, ini. Terus yang J dengan J min 12 dot 3J. Nah, berarti min 36. Sudah betul. Kemudian 3Y K dot 6K. Berarti 3Y kali 6. 16Y. 18Y. Nah, ini dibagi 7. Ada bawahnya 7. Nah, udah. Halo, jelas nggak ini? Kita cari adotnya dulu. Ya. Kalau tadi penjelasan yang ini ya hanya untuk gambar. Nah, nanti ini merupakan proyeksinya. Jadi bidang ini diproyeksikan. Ini merupakan proyeksinya. Halo, jelas nggak? Nah, nanti ke gambar ya, kita hitung dulu ya. A dot N, nah, A dot N. Nah, ternyata kita ubah Z-nya ke fungsi eksplisit. Berarti kita ubah ya, Z-nya adalah apa? Tadi Z-nya berapa tadi? Bentar. Z-nya kita substitusi. Halo. 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 Nah, ini Z-nya Anda substitusi ya. Nah, ini Anda substitusi, Z-nya diganti ya. Berarti ini kita substitusi. Nah, jadi Z-nya diganti dengan ini. Akhirnya ketemu 36 min 12X per 7. Itu hasil A dot N. Nah, sekarang perhatikan S permukaan R pada bidang XY, sehingga integral permukaan yang diinginkan, yang ditanyakan seperti pada gambar di atas. Nah, yang ini kan. Nah, atau lihat di sini. Nah, jadi ini DS-nya. Ini normalnya. Nah, ini batasnya. Nah, ini batas X,
Berarti ini kali apa? Luas alas dikali tinggi. Tingginya adalah Z. Ya, tingginya adalah Z. Ya, berarti di sini sebagai tingginya, ya, berarti ini adalah Z. Ini Z-nya. Apa? DZ ya dulu ya. Ini DZ elemennya. Kita ambilkan berarti luas alas kali tinggi dx kali dy kali dz ya. Itu jadi ini S A dot N nya sudah, ds nya tadi rumusnya. Jadi karena proyeksinya pada bidang XY, maka ini ya, kita cari R nya. R nya ini masih tetap. Kita selesaikan dulu di sini ya. Berarti dx dy, nah, n dot k. Ini n nya didotkan dengan k. Nah, kita selesaikan ini. Berarti k dengan k 6k dot k per 7, berarti 6 per 7. Halo, yang ini udah jelas kak? Halo, 6 per 7. Halo. Nah, 2i dot k kan 0. Berarti kosinus kan, kosinus sudut ya. Cos k dengan k kan cos 0. Yang lainnya apa? 90. Sehingga 0. Berarti 6 per 7. Nah, kita tulis ulang lagi. Nah, sekarang batas R-nya. Batas R-nya adalah proyeksinya. Proyeksinya di sini ya, berarti ini X sama dengan berapa, kemudian titik ini, ini batas X-nya. Sini, bentar, batas X-nya ya, terbalik ya. Bentar, nah ini bisa bermacam-macam batas integralnya, terserah ya. Katakan apa untuk batas X ini ya, titik ini sampai yang di cawang. Halo, berapa batas X-nya? X antara berapa sampai berapa ini? Halo. Ini X sama dengan berapa ini? Halo. Halo. Yang ini X sama dengan berapa yang dicawang di sumbu Y? Halo. Halo. Ini yang dicawang ya. Saya sulit gambarkannya, jelaskannya. Jadi garis lurus ini batas bawahnya untuk X sampai titik. Berarti ini adalah X sama dengan 0. 0 sampai 6. Ya, berarti saya tulis sini. Berarti di sini ya, ini X sama dengan 6. Ya, ini batas dan titiknya. Kemudian yang ini X sama dengan 0. Ya, berarti batas bawahnya adalah ini, garis ini. Ini garis Y kan, sumbu Y. Berarti X sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 6. Batas bawah 0 sampai 6. Nah, sekarang untuk batas Y, saya cawang dulu. Yang ini ya, sampai ini. Yang ini berapa? Y sama dengan berapa? Ini sumbu apa ini? Y sama dengan berapa ini? Halo? 0, Pak. Ini adalah Y sama dengan 0. Batas bawahnya ya. Y sama dengan 0. Sedangkan yang ini adalah garis lurus ini kan.
Nah, berarti yang ini berapa? Y sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Nah, bentar. Y sama dengan ya ini apa? Ini ya. Saya pindahkan ya. Saya pindahkan dulu. Nah, pada bidang XY, pada bidang XY tadi mana bidang XY? Yang ini kan? Pada bidang XY berarti ini, jelas nggak ini Y-nya? Halo? 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 Ya, Pak. Yang ini kan? Yang di cawang ini ya, nggak usah ini. Berarti batas bawah Y 0 sampai garis lurus ini, yaitu yang ini. Y sama dengan 12 min 2X per 3. Jadi udah X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0 sampai 12 min 2X per 3. Jelas nggak ini? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, itu batas integrasinya, integral lipat 2. Kemudian saya tulis yang ini, kita sederhanakan. 7-nya habis kan ini? Halo? Ya, 7-nya habis ya? Halo? Halo? 6 ini kan ada di bawah. Berarti Anda sederhanakan. 36 bagi 6, 6. Min 12X bagi 6, min 2X Y, DX DY. Nah, ini sudah Anda dapatkan integral lipat 2, tinggal kita operasikan. Kita operasikan, saya kira mudah ya. Yang ini dulu untuk batasan Y, kita selesaikan. Ini yang Y ya, integral menurut apa? Menurut Y ya, integral menurut Y ya, integral menurut Y kita integralkan menurut Y. Sekarang ini berapa integral 6 menurut Y? Halo? Oh, halo? Atau gini langsung, 6 min 2X itu konstan. Halo? Halo? Iya, Pak. Karena ini menurut Y. Berarti berapa integral dari 6 min 2X? Ya ini. Jelas nggak ini yang kanan? Halo? Jelas, Pak. Ini kan konstan. 6 min 2X-nya. Ambil misalkan. Integral 7 DY berapa? Berapa integral 7 DY? 7Y, Pak. 7Y kan, yang ini konstannya kan. Berarti 6 min 2X, Y kan hasil integralnya. Mudah ya. Batas atasnya ini, batas bawah ini, Anda masukkan. Berarti tinggal integral X 0 sampai 6, kita masukkan. Berarti yang digantikan Y, dimasukkan batas atas, ini Y-nya, dikurangi batas bawahnya 0. Lalu kita selesaikan yang di dalam integral X 0 sampai 6, saya tulis ulang, ini kita selesaikan ketemu ini. Ketemu ini. Nah, sekarang baru diintegralkan menurut X. Integral 24. Oh, ini belum saya sederhanakan lagi. Ini kita sederhanakan. Ya, berarti 24. Ini min 4X dikurangi 8X. Jadi 12. Min 12X. Yang ini tetap. Integral 24 menurut X adalah 24X. Saya kira gampang. Integral min 12X adalah min 6X kuadrat. Integral ini adalah 4/9X pangkat 3. Dengan batas bawah 0, batas atas 6. Anda masukkan
batas atas 24 kali 6 144 min 6 kali 6 kuadrat min 216, lalu dimasukkan ini 6 pangkat 3 ketemu 96, itu sama dengan 24 dikurangi 0. 0 tidak perlu ditulis lagi. Halo, jelas nggak ini? Halo? Halo? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Kemudian tadi integral permukaan. Ya, tadi mencari integral permukaan. Nah, sekarang bagaimana integral volume? Ya, tadi udah disinggung ya, yang di atas ya. dx, dy, dz. Tadi permukaannya. Berarti kalau integral. Jadi diproyeksikan ya. Nah, sekarang integral volume. Ya. Perhatikan permukaan tertutup dalam ruang yang menutupi volume. Katakan ini P. Nah, kalau tadi itu permukaan aja, integral permukaan yang ini ya. Kalau sekarang mencari volume, integral lipat 3. Jadi dibatasi, katakan di oktan 1 ini, yaitu kalau tadi yang ini hanya permukaan, mencari permukaan, jadi yang ini bidang datang yang miring ini bukan segitiga ya. Halo, 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 halo. Ya, permukaan ini bukan segitiga. Itu menyebar. Ini ke sana, ke kanan, ini ke atas lagi, ini ke bawah. Jadi merupakan Anda bayangkan triplek yang miring di sini. Di pojok ya. Di pojok ruangan. Ini masih terus ke kanan. Ini juga terus. Tapi tadi perintahnya di oktan 1. Berarti kalau di oktan 1 triplek yang miring tadi digergaji berbentuk segitiga. Kalau dibatasi ya. Sekarang bagaimana kalau di oktan 1 ini merupakan gambar apa ini? Kalau bidang ruang di oktan 1 apa ini? Halo? Ini merupakan apa ini? Sisi prisma apa limas? Halo? 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 Ya? Bentuk apa? Limas atau prisma? Halo? Limas ya ini. Limas segitiga ya. Merupakan limas. Pandang permukaan tertutup. Nah, S-nya ini tertutup dalam ruang yang menutupi volume. Jadi yang S ini perannya menutupi volume P. Yang ini katakan ini. Ini P-nya. Ya. Jadi menutupi. Kembali lagi syaratnya harus fungsi mulus. Ya. Maka integral lipat 3 dengan batas integral volume tadi berarti volume itu nanti batasan X-nya sama dengan integral lipat 2 tadi, batas X-nya berapa sampai berapa, batas Y-nya berapa sampai berapa, lalu Z-nya. Z-nya pada bidang XY, Z-nya 0, berarti 0 sampai berapa? Halo, jelas nggak? Halo? Halo? Jelas, Pak. Ini saya tulis batas, katakan ini X ya. Ini katakan ini tidak ada X-nya ya. Berarti ini tangan kanan ya. Definisinya tangan kanan. Ini adalah Y. Saya cabangi. Batas X-nya ini sampai andaikan ini batas Y ini ya. Sorry.
batas X-nya adalah ini sampai titik ini. Nah, ini X-nya. Berapa sampai berapa. Sedangkan batas Y adalah ini. Jelas ini Y sama dengan 0. Kalau tadi juga X sama dengan 0. Sampai berapa. Nah, batasan Y-nya ini Y sama dengan 0. Sampai garis lurus ini. Y-nya berapa. Nah, sekarang batasan Z-nya yaitu bidang ini. Nah, ini Z sama dengan berapa ini? Halo? Z-nya berapa ini? Kalau pada bidang XY. Halo? 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 Z sama dengan berapa ini? Pada bidang XY. Halo? Halo? 0, Pak. No, sampai ini. Nah, ini ada Z. Nah, seperti tadi, Z sama dengan yang tulis saya dari awal. Z sama dengan yang mana? Nah, yang ini. Z sama dengan sekian. Ya. Itu mengenai integral volume dengan batasan ini. Jadi, volume berarti merupakan balok daerahnya. Bahwa A, ya, jadi integral lipat, mencari integral lipat dengan A kali dP. Nah, A-nya, elemennya, tadi yang saya gambarkan, ya, di sini masih ada dx, dy, dz. Nah, berarti dP-nya adalah dx kali dy kali dz. Ini elemennya. Ini batasan P-nya. Nah, katakan fungsi C, ya, dp ini sama, ya, di sini. Bentuk integral ini dapat dinyatakan sebagai limit jumlahan. Ingat di matematika sama integral di matematika 1, ya, lipat 1, ya. Nah, kita nyatakan sebagai limit jumlahan. Perhatikan gambar di samping dengan membagi ruang P yang ini ke dalam N kubus. Jadi ini diambil salah satu N-nya. Nah, jadi kalau tadi kalau tadi diambil yang ini, ya. Diambil tadi ini saya buang, ya. Diambil bidang XY itu dipartisi 4 persegi panjang. Salah satu elemennya adalah ini bawahnya, ya. Kemudian kalau di sini bedanya ditambahi elemen volumenya. Ini luas alas dikali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Mungkin tadi kita kembali lagi. Ya. Jadi perhatikan gambar, ya. Saya ulang lagi, ya. Volume. Elemennya elemen volume. Di mana elemen volume adalah elemen delta X panjangnya kali delta Y dikali delta Z, di mana K-nya bergerak mulai 1. Jadi sampai N. Jadi dibagi N volume. Sama halnya dengan yang tadi juga dibagi N. Ya. Jika titik dalam ruang, sebuah titik dalam kubus, dan didefinisikan seperti ini. Dalam vektor satuan ruang. Kita perhatikan bahwa, nah ini dikali, kita ambil dengan deret, ya, jumlah deret ini yang diambil untuk semua kubus, jadi dijumlahkan, ya, kubus pertama ditambah kubus kedua sampai kubus N yang ada dalam ruang yang akan kita tinjau. Limit dari jumlah tersebut agar mendekati pada nilai sebenarnya, maka N-nya diperbesar sehingga kuantitas terbesar dari elemen ini, akibat N-nya menuju tangga, maka
kubus-kubus ini semakin kecil, akan mendekati 0. Itu ya. Dan jika limit ada, syaratnya harus ada. Ya, tadi harus fungsi mulus ya. Yang dinyatakan dengan persamaan dikatakan integral volume. Halo? Halo? Jelas gak ini? Halo? 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 Jelas gak? Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Jelas nggak? Ya, jadi contoh hitung integral lipat 3. Fe kali dP. Dengan P-nya adalah ruang yang dibatasi. Nah, jadi yang tadi, ruang dibatasi oleh X plus Y plus Z sama dengan 5. Berarti ini adalah balok miring. Nah, yang ini caranya sama, kita buat ya. Berarti di bidang apa? Di bidang apa? Di bidang XY, berarti Z-nya 0. Di bidang XY, Z-nya 0. Berarti ini persamaan garisnya ini. Ini di bidang XY. Ya. Terus di bidang apa? Tadi hitung ini ya, dalam ruang dibatasi permukaan. Dibatasi oleh Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti Y sama dengan 0. Saya gambarkan ini Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Halo? Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Berarti yang mana ini? Saya tanya. Saya ulang lagi. Jadi yang ini merupakan bidang. Halo? X plus Y plus Z plus 5. Ini bidang ini. Jelas nggak ini? Halo? Anda bayangkan ini tripleknya yang miring. Yang seperti tadi. Halo? Halo? Nah, ini bidang miring ya. Nah, ini S-nya tertutup ya. Nah, berarti yang ini. Ya. Y sama X sama dengan 0 merupakan apa? Kita bicara kalau di dimensi apa? 2 ini ya. X sama dengan 0. Berarti kita langsung ke mana? Dimensi 3. X sama dengan 0 merupakan apa? Saya tanya ini. Kalau tadi ini sudah ketemu permukaan bidang datar miring ya, karena diakutan 1. Sekarang X sama dengan 0 merupakan apa? Kita bicara di R3. Halo, X sama dengan 0 merupakan apa? Halo? 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 X sama dengan 0 merupakan apa? Apakah titik, apakah garis, apakah bidang? Bidang apa? Ada namanya ini. Ini adalah bidang apa? YZ kan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, bidang YZ-nya itu yang ini. Yang di sini. Nah, Anda bayangkan ini tembok. Ya, bayangkan ini Anda lihat, bayangkan di pojok. Berarti ini bidang XY-nya. Ya, jadi dibatasi oleh triplek yang saya bayangkan yang miring tadi. Nah, sekarang ini batas kedua. Batas ketiga, Y sama dengan 0 merupakan apa? Bidang apa kalau bidang?
Halo, Y sama dengan 0, bidang apa? Bidang X, Z, Pak. Nah, tembok juga yang sebelah kiri kita. Sekarang, bidang Z sama dengan 0. Merupakan apa? Bidang apa? Bidang XY. Nah, lantainya. Ini lantai kan ini. Halo, jelas nggak? Jadi merupakan 5 sini. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, berarti jika efek, ini masih kurang ya. Halo, ini Anda tambahi bukan fungsi efek ya. Ini adalah harusnya fungsi F, X, Y, Z ya. Jelas nggak? Nanti kalau diganti ini. Halo? Ya, Anda ganti ini. Ini kan fungsi fx. Nah, kalau fungsi fx berarti y kuadrat z kuadratnya konstan. Ini seharusnya fx y x y z. Halo, jelas gak ini? Halo? Jelas gak? Jelas, Pak. Harus diganti ini masih kurang ya. Nah, dari x plus z sama dengan 5 atau z sama dengan ini. Nah, ini z-nya. Nah, berarti adalah tingginya ini. Nah, berarti ini ke sini. Nah, ini z-nya. Jadi tidak konstan z-nya. Setiap titik berarti tergantung dari e, y kan. Tergantung e, y. Nah, e, y ya, tergantung dari e, y. Jadi yang ini ada di triplek yang apa? Yang miring ya. Yang bersandar ke pojok kita ini. Ini z-nya. Nah, beda-beda ya. Di titik ini beda juga tingginya. Jadi ini fungsi z adalah 5 min 2. 5 min x min y. Nah, ini sebagai tingginya. Pada bidang x, y, nah ini udah saya jelaskan tadi. Nah, jadi permukaannya ini ya. Nah, kenapa ini? Y sama dengan 5 min x. Nah, ya. Maka integral lipat 3 nah ini juga salah ini. Halo? 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 Anda ganti ya? Halo? Iya, Pak. Nah, ya. Mungkin tadi hitung ini ya. Belum tahu fungsinya, fungsi efeknya ya. Berarti ya enggak apa-apa, efek aja ya. Nah, yang penting permukaan yang ketemu kan ya. Permukaannya ini kan ya. Ya. Nah, berarti integral. Nah, sekarang batas bawahnya. Nah, apa? X-nya. Nah, kita ambil X-nya dari sini. Ini X sama dengan berapa? Halo? Yang di cawang ini X sama dengan berapa? Ini sumbu Y. Berarti X sama dengan berapa? Halo? 0, Pak. 0. Nah, sampai titik ini. Ini X sama dengan berapa? Batas X-nya. 0 sampai berapa? Nah, Anda masukkan sini. Berarti bila Y-nya 0 berapa? Halo? Berapa? Yang ini yang bawah. Ini salah apa? Skalanya. Anda masukkan sini. Bila Y-nya yang 0, X-nya berapa ini? Nah, ini adalah 5. Ya, saya ganti. Berarti ini adalah 5. Nah, batas X-nya adalah yang di cawang ini 0 sampai 5. Batas Y-nya. Nah, saya tulis di sini ya. Berarti di sini ini X sama dengan 0. Nah,
ini X sama dengan 0 batasnya. Sekarang batas Y di sini juga sama, Y sama dengan 0 sampai berapa? Nah, hati-hati. Segitiga ini Y sama dengan 0 sampai mana? Y-nya, batas atas Y. Batas bawahnya kan Y sama dengan 0. Batas atasnya Y sama dengan berapa? Halo. Nah, yang ini kan garis lurus, yaitu 5 min X. Nah, jadi batasan X-nya 0 sampai 5, batas Y-nya 0 sampai 5 min X. Batas Z-nya permukaan ini. Ini Z sama dengan berapa ini? Nah, sekarang Z-nya. Nah, Z-nya berapa sampai berapa? Nah, ini. Permukaan ini ada di permukaan XY kan Z-nya. Berarti Z sama dengan berapa di sini? Halo? 0, Pak. 0. Nah, kemudian yang ini, batas atasnya. Yang miring ini berapa? 0 sampai berapa? Z-nya. Halo? Sampai 5 min X. Yang ini kan? Ya. Udah, batas integral ketemu 0 sampai 5, 0 sampai 5 min X, 0 sampai 5 min X min Y. Udah jelas? Paham yang ini batas integralnya? Halo? Jelas nggak? Halo? Jelas nggak ini? Halo? Jelas, Pak. Kemudian ini yang dihitung fx ya. Nah, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, ini batasan z. Nah, kita integralkan dulu menurut z. Nah, ya menurut z ya. Kita integralkan dulu menurut z. Nah, kita integralkan menurut z. Nah, ya, udah. Menurut z. Nah, ini berapa integral x kuadrat? Berarti ini konstan menurut z. Berapa x kuadrat diintegralkan menurut z? Halo? Yang konstan yang mana? Saya gabung aja ini. Halo? X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat itu konstan. Ya, diintegralkan menurut Z kan ini X kuadrat plus Y kuadrat dikali Z. Jelas nggak ini? Halo? Jelas nggak? Halo? Nah, sekarang integralkan Z pangkat 2 berapa? Integral Z pangkat 2 menurut Z. Halo, berapa? Halo? Yang ini. Ya. Lalu batas bawahnya 0, batas atasnya 5 min X min Y. Anda masukkan ke Z ini. Berarti ini tetap X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini batas atasnya. Z-nya diganti 5 min X min Y. 0 tidak perlu dihitung, pasti 0. Yang ini juga sama. Lalu dan seterusnya. Silakan diteruskan ya. Ini ketemu 625/4. Halo, jelas nggak? Halo? Halo? Silakan diteruskan ya. Kita cek bareng-bareng ya. Betul nggak ini 625/4? Itu udah cukup ya. Halo? Sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Halo? 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 Sepertinya belum Sepertinya ada, Pak. belum ada, Pak. Cukup ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum
Selamat siang. Kita lip ya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.